Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih. Suatu hari ketika saya membuka YouTube, saya melihat ada sebuah video yang berjudul Membalas Kebaikan dengan Kebaikan. Tentu ajaran pada umumnya tidak hanya bagi orang beragama, tapi bagi orang yang ateis sekalipun adalah kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Artinya kalau ada orang lain yang berbuat baik kepada kita, maka kita patut atau mungkin wajib untuk membalas kebaikannya tersebut dengan melakukan kebaikan kepada orang lain itu. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan lebih dari sekedar membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik sebelumnya kepada kita, apa balasan kita? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Allah? Tetapi karena kita mengenal Allah yang benar, karena kita meneladani hidup Tuhan Yesus, panutan kita, Sang Juru Selamat kita harus bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidak hanya berbuat baik kepada mereka yang sudah berbuat baik kepada kita, tapi juga tetap berbuat baik meskipun mereka berbuat jahat kepada kita. Ini lebih mudah diomongkan atau dibicarakan daripada dilakukan. Saya sendiri juga masih berjuang dalam hal ini. Terkadang ada rasa dongkol, ada rasa sebal gitu ya ketika melihat kok ada ya orang-orang yang kita sudah berbuat baik malah dibalas dengan hal yang jahat. Terus kita suruh ngapain? Kita berbuat baik lagi kepada mereka yang berbuat jahat, padahal sebelumnya kita sudah berbuat baik kepada orang itu. Tetapi jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita sempurna, seperti Bapa di surga adalah sempurna. Kalau Bapa di surga tetap memberikan matahari, tetap memberikan berkatnya kepada manusia di dunia ini, di mana banyak manusia yang bersikap jahat kepada Bapa, yang tidak mau mengakui Allah Bapa, yang justru menganiaya orang-orang yang hidup benar, yang justru berbuat dosa dan dengan demikian melecehkan Allah Bapa, Sang Pemberi kehidupan manusia. Tetapi Allah Bapa sempurna dan Dia tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Ada nanti satu waktu di mana segala sesuatu akan diperhitungkan. Itu adalah tahta pengadilan Allah yang maha adil, di mana semua orang akan mendapatkan balasannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan di bumi ini. Tapi sebelum itu semua terjadi, Bapa masih memberikan kesempatan, berharap manusia bertobat, berharap manusia menemukan kehendaknya supaya manusia hidup benar. Itu yang harus kita teladan. Jangan berkata, wah kita hanya membalas kebaikan dengan kebaikan Pak. Karena kalau begitu kualitas Allah kita hanya seperti itu, hanya berbuat baik kepada yang baik. Tapi Allah kita maha mulia, maha agung, maha adil, dan kita harus seperti itu. Bahkan Yesus sendiri memberikan teladan yang luar biasa. Kalau kita pengikut Kristus, orang Kristen percaya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau tidak, apa bedanya kita dengan orang lain?
Standar yang tinggi ini bukan menjadi beban bagi kita, tetapi menjadi motivasi, pendorong semangat kita untuk hidup sebaik-baiknya, sebenar-benarnya di hadapan Allah. Amin. Tuhan memberkati.